Halo para sobat YouTube, selamat berjumpa lagi dengan channel Papa Yudis. Apa kabar semuanya? Para sobat, saya baru sembuh dari sakit nih. Terserang flu agak berat dan demam agak tinggi. Dan saya sempat khawatir kena COVID-19 nih. Tapi tak sempat tak sempat melakukan tesnya karena saat ini di rumah hanya ada 3 orang, saya, Mama Yudis, dan Dede Yudis. Sementara saya untuk pergi tes sendiri karena sakitnya mendadak parah ya, demam agak tinggi, ya demam tinggi itulah, sehingga saya tidak sempat pergi sendiri, sedangkan mamanya Yudis sibuk mengurusi Yudis. Nah, kemudian akhirnya saya mengasumsikan positif saja sudah. Kemudian saya mengisolasi diri di kamar sendiri di atas, dan selama sakit itu ya saya tidak berhubungan dekat dengan keluarga. Begitu juga Yudis yang selalu ingin bersama papanya terpaksa tidak boleh dulu, dan semua makanan ditaruh di depan pintu kemudian saya ambil setelah yang ngantarnya pergi. Sekarang saya baru saja alhamdulillah sehat setelah 2 minggu isolasi mandiri, dan sekarang sudah lewat ya udah 18 harian ya. Jadi awalnya yang sakit itu asisten rumah tangga si Mbak. Dia mengeluh meriang, demam, kemudian batuk, yang saya khawatir, wah jangan-jangan positif ya, karena waktu itu kan sedang puncak-puncaknya kasus COVID-19. Kemudian si Mbak saya bujuk supaya mau dites, tapi dia menolak. Dan sebelum sakitnya parah, dia malah meminta pulang ke kampungnya di Purwakarta, karena dia bilang bahwa BPJS kesehatannya kan di sana, jadi fasilitas kesehatannya atau Vaskes tingkat satunya di Purwakarta. Jadi dia ingin memanfaatkan BPJS itu dengan diperiksa di Vaskes 1 dulu katanya di situ. Kemudian saya hubungi keluarganya di kampung, dan keluarganya meminta agar dia pulang saja. Nah, kemudian besoknya mamanya Yudis mengantarkan dia ke Purwakarta, kampungnya. Sedangkan saya yang sudah mulai merasa nggak enak badan ya, waktu itu tinggal bersama Yudis di rumah. Dan Yudis pun waktu itu sudah mulai demam, dia sudah mulai pilek. Terus ya sudah, si Mbak kemudian dipulangkan ke Purwakarta, mamanya kembali ke rumah. Nah, besoknya saya tiba-tiba demam dan waktu itu malam ya, saya tunggu dulu sampai besok lah saya mau periksa ke rumah sakit. Tapi malam itu karena saya merasa kurang nyaman juga, akhirnya saya pergi ke seorang tugas kesehatan di rumah sakit yang membuka praktek di tempat tinggalnya. Dan saya sering konsultasi dengan dia. Kalau saya agak sakit, saya minta obat ke dia, dia kasih. Nah, kemudian malam itu saya pergi ke sana bersama, diantar sama mamanya Yudis dan Yudis. Tentu saya sudah mulai memperketat prokesnya ya, saya pakai masker rangkap 2. Kemudian saya juga jaga jarak dengan Yudis dan mamanya Yudis. Nah, kami pergi ke petugas kesehatan itu untuk minta obat, untuk berkonsultasi. Dia juga membuka praktek di situ, dan ternyata tempat prakteknya tutup. Wah, kenapa ada tulisan tutup? Kemudian mamanya Yudis turun dan tanya ke tetangganya. Ternyata petugas kesehatan itu sudah nggak ada, para sobat. Meninggal dunia akibat COVID katanya. Masya Allah, saya kaget sekali. Karena sudah agak lama juga nggak berkonsultasi dengan dia ya.
Akhirnya malam itu juga kami pulang dan saya memutuskan untuk beristirahat, mengisolasi diri di kamar atas. Baru besok kalau kondisinya masih sakit, saya mungkin akan memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, itu adalah kamar yang saya jadikan tempat isoman, isolasi mandiri di lantai atas ya. Nah, ini dia kamarnya. Ini kamar kosong, tidak ada yang mendiami karena di rumah ada beberapa kamar dan penghuninya cuma saya, mamanya Yudis dan asisten atau pembantu rumah tangga ya. Kamar ini sudah ada TV-nya, kemudian AC, dan biasa dipakai oleh tamu atau keluarga yang menginap dari kampung. Nah, malam itu juga pulang dari tempat praktek petugas kesehatan itu, saya langsung mengisolasi diri di kamar atas, dibekali dengan obat-obatan dan multivitamin ya. Ini obat-obatannya. Ada obat flu Mixagrip, kebetulan Mixagrip yang saya pilih. Ini ada Mixagrip flu dan batuk, kebetulan ada batuknya juga saya. Kemudian yang lainnya ada multivitamin sebagian besar. Kemudian ini ada obat penyegar tenggorokan ya, dan ini juga ada balsem hisap atau apa istilahnya ya. Saya pilih dari produk sudah muncul. Kemudian ini obat panas atau paracetamol, dan ini Surbex Z multivitamin dosis tinggi vitamin C. Kemudian ada juga permen penyegar tenggorokan dan hidung yang tersumbat. Nah, kemudian tengah malam saya merasa meriang, demam agak tinggi, ya tidur tapi karena demam tinggi itu mungkin mimpinya ngaco-ngaco semua. Kemudian saya berinisiatif mencoba menghubungi, mulai kepikiran saya untuk menghubungi petugas kesehatan. Saya teringat waktu mamanya Yudis positif COVID, dia pernah ditangani oleh relawan Satgas COVID-19 dari puskesmas di kecamatan kami, yang begitu memperhatikan sampai dia terus mengontak mamanya Yudis melalui WhatsApp untuk memantau perkembangannya. Nah, saya kepikiran untuk menghubungi mereka karena kebetulan nomor WA-nya, nomor WhatsApp-nya masih ada di saya, dan waktu itu saya juga sering berkomunikasi untuk berdiskusi mengenai penanganan mamanya Yudis. Nah, kemudian saya mencoba menghubungi mereka dengan HP saya melalui pesan WhatsApp. Nah, ini adalah dialog saya dulu waktu menangani mamanya Yudis, dan ini adalah pesan saya yang saya buat malam itu. Assalamualaikum Bu, maaf saya pilek, batuk, demam. Apakah saya bisa langsung datang ke puskesmas kelurahan untuk diperiksa atau harus ke Vaskes 1 dulu ya? Saya dari RT 08 RW 01. Pesan ini saya buat tengah malam ya, dan saya tahu mungkin dia udah istirahat, tapi saya berharap besok pagi-pagi ketika dia buka HP-nya, pesan saya udah sampai gitu. Saya sangat berharap dapat respons baik dari beliau karena saya agak khawatir, takut sakitnya makin parah dan tidak ada yang bisa mengantar ke rumah sakit ya, karena mamanya Yudis, ibu ngurusi Yudis. Betul, ternyata dia sudah istirahat, dan pesan saya baru dia baca pagi keesokan harinya, karena saya melihat ada contreng 2 berwarna biru, berarti dia udah baca ya. Tapi ternyata dia tidak
menjawab apapun para sobat. Mungkin dia sibuk atau bahkan sudah tidak bertugas lagi. Kemudian karena saya bingung, saya mencoba mengontak nomor layanan darurat COVID yang saya peroleh dari situs jakarta.corona.go.id. Saya menulis pesan, "Halo, selamat pagi. Maaf kalau lapor ke sini ada keluarga yang dicurigai mengidap COVID. Apa yang bisa kita dapatkan?" Saya hanya mencoba memancing bagaimana respons dari nomor layanan darurat ini. Dan ternyata 7 menit kemudian saya mendapat jawabannya. Katanya, "Mohon cek ke puskesmas terdekat. Nanti akan di tracing oleh pihak puskesmas," katanya. Saya tadi sudah menghubungi orang puskesmas, relawan yang dulu menangani istri saya, tapi ternyata nggak ada responsnya ya. Saya nggak tahu kenapa. Kemudian akhirnya saya terpaksa tetap mengisolasi diri di ruang di kamar sendiri. Dan hari itu, hari kedua ya, isoman itu, ketika saya demam tinggi itu memang hanya bisa pasrah ya, karena terus terang demamnya agak tinggi juga dan saya nggak bisa apa-apa karena saya khawatir kalau pergi ke rumah sakit diantar mamanya Yudis dan Yudis, saya takut malah semobil dengan mereka, takut menulari dan sebagainya. Ada perasaan-perasaan cemas gitu. Dan kalau ditinggal Yudis juga nggak mungkin karena nggak ada pembantu sekarang di rumah gitu. Kemudian ya saya terpaksa dengan berusaha sendiri saja. Saya minum paracetamol, minum multivitamin, dan alhamdulillah setelah pada hari kedua demam tinggi, pada hari ketiga demamnya mulai turun. Walaupun masih agak demam dan batuk, tapi saya merasakan sudah lebih baik, ada perkembangan membaik begitu. Nah ternyata Yudis pun yang semula demam pilek, dia mulai sembuh. Tapi meskipun keadaan saya sudah mulai membaik, saya tetap menjalankan isoman sampai betul-betul sembuh, kira-kira 2 mingguan di kamar atas. Dan yang merepotkan selama isoman itu, Yudis selalu ingin ketemu papanya. Dia selalu naik ke atas mengetuk-ketuk pintu untuk masuk. Jangan naik, sayang. Jangan naik. Jangan naik gedenya, turun lagi ke mama, Buru. Papanya lagi sakit, bapak belum sembuh. Apalagi batuk sama pilek. Ada takutnya ketularan, demam lagi kayak malam sayang. Mulai ke mama. Yudis, Bun. Marah dia. Ntar kalau udah sembuh papa gendong sayang. Beli es krim. Jangan sayang, jangan. Jangan deh, jangan. Turun Buru. Turun. Ntar kalau udah sembuh apa turun katanya. Bun. Ya mulu bunda mah. Papa lagi sakit kan deh. Turun dulu Buru. Ntar sama papa kalau udah sembuh papa gendong ya. Beli apa? Es krim. Bun. Iya ini sini. Oh belum sehat sayang. Papa pergi katanya. Begitu dia kalau marah. Ntar mau beli es krim ya. Jangan di situ ganteng. Apa masih sakit sayang? Turun kan ke mama ganteng. Turun ke mama dulu sayang. Turun ke mama. Itu buat makanan papa. Buat naruh makanan papa deh.
Sayang. Awas jatuh, jangan sambil megang itu turunnya. Dek, awas jatuh. Apa sayang? Diganti kursi ini. Iya. Ya udah, makasih sayang. Iya. Ini mainannya bawa ganteng. Mainannya bawa. Nah sekarang Papa Yudi sudah bisa bareng lagi sama Yudi. Sini sayang, sini. Dek. Ini ganteng. Ada teman-teman. Dek. Ada teman-teman. Begitulah para sobat kisah Papa Yudis.